المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. معاشر الجماعة رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini yang merupakan Sayyidul Ayyam, di malam Sayyidul Ayyam, di malam Jumat kita dapat kembali bersilaturahim, bermuzakarah bersama, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, guna melaksanakan daripada perkara yang wajib, yaitulah menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Aham berkaitan dengan masalah fikih, khusus masih berkaitan dengan masalah tentang sunnah di dalam salat. Terakhir ya, disunnahkan di dalam salat untuk mengucapkan kalimat amin setelah suratul Fatihah, baik bagi makmum maupun bagi imam serta orang yang salat seorang diri. Halaman 111 ya. Halaman 111 sekarang masuk pada nomor yang ke-10. Baris keberapa itu? Ketiga atau keempat? Ya. Nomor 10 baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Al-ashir qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'da al-Fatihah lil imam wal munfarid wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu wal afdal thalathu ayatin fa akthar wa suratun kamilah afdal min ba'di tawilah walau kana al ba'du atwal min as-surati lil ittiba'. Nah, kemudian masih berkaitan dengan sunnah di dalam salat. Ini kita masuk di dalam bulan Rabiul Awal ya. Maka momen yang tepat untuk kita lebih bersemangat dan termotivasi di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di dalam ibadah sholat, karena ibadah sholat merupakan ibadah yang paling afdol di dalam perkara ibadah badaniyah, dan tempat ataupun ibadah yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memperbanyak sunnah di dalam ibadah sholat kita, ada harapan diterimanya ibadah kita, insya Allah lebih besar harapannya dan lebih terbuka dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang berikutnya sunnah di dalam sholat. Ingat, sekedar mengulang, sholat itu sunnahnya terbagi menjadi sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, kemudian sunnah setelah sholat.
Sunnah sebelum sholat adalah sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum kita melakukan takbiratul ihram. Sedangkan sunnah di dalam sholat mulai dari kita takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam. Nah, sunnah setelah sholat selesai kita mengucapkan salam terus sampai selesai kita berzikir ataupun melakukan amalan yang disunnahkan setelah melaksanakan sholat. Ya. Nah sekarang masih di dalam sunnah-sunnah di dalam sholat yang berikutnya. Yang ke-10, qira'atu syai'in minal qur'ani ba'dal fatihah. Sunnah membaca sesuatu daripada Al-Quran, baik itu surah ataupun ayat, ba'dal fatihah, setelah kita membaca suratul fatihah, baik di dalam sholat wajib ataupun di dalam sholat sunnah. Ya, sebagian kadang-kadang mentang-mentang sholat sunnah suka dibaca suratul fatihah doang. Padahal di dalam sholat sunnah sekalipun membaca surah setelah fatihah tetap disunnahkan. Ya. Lil imam wal munfarid. Nah, jadi membaca surah setelah fatihah, khususnya di rakaat yang pertama dan yang kedua, adalah buat imam dan al-munfarid buat orang yang sholat seorang diri. Adapun makmum tidak disunnahkan. Tetapi ketika dia tidak mendengar bacaan imam, mungkin karena jaraknya jauh, pengeras suara tidak terdengar, itu disunnahkan. Tapi selama terdengar bacaan si imam, maka si makmum tidak disunnahkan. Artinya sebaiknya ditinggal. Ya, kadang ada kita dengar makmum yang suka mengikuti bacaan imam di dalam surahnya dengan alasan biar hafal, bukan di situ tempatnya. Ya. Jadi sunnahnya adalah mendengarkan bacaan si imam buat si makmum. Ya, jadi si imam ataupun orang yang sholat sendiri disunnahkan membaca surah setelah Fatihah, rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Bagaimana dengan rakaat yang ketiga ataupun yang keempat? Nah, si makmum andaikan ya walaupun tidak disunnahkan pada rakaat yang ketiga ataupun keempat, si makmum andaikan dia sudah selesai membaca Fatihah tetapi imam belum ruku, mungkin si makmum baca Fatihahnya agak lebih cepat dari si imam, maka boleh dia membaca surah, ya, walaupun tidak disunnahkan, tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah karena tidak disunnahkan, namun tetap mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran daripada dia bengong, ya, waladdallin amin. Imam belum ruku, dia diam aja. Nah, sebaiknya daripada dia diam, dia baca Al-Quran walaupun cuma sekedar dapat 1 atau 2 ayat. Ya. Tapi kalau ketika imam ruku, jangan selesaikan. Dia harus tetap wajib mengikuti rukunya si imam, sedapatnya dia. Karena kalau tidak salah Imam Al-Haddad mengatakan la sukutu fis shalah. Tidak ada istilah diam di dalam salat. Jadi tidak ada waktu kosong. Tetap dibaca zikir-zikir yang disunnahkan, yaitu untuk rakaat yang ketiga. Bahkan ada satu ulama yang mempraktekkan karena dia mengetahui bacaan suratul Fatihahnya cepat. Kalau nggak salah di Ahmad bin Hasan Al-Tos, ya, beliau baca surah Fatihahnya kan cepat, tapi cepatnya beliau tertil, ya, beliau suaranya juga luar biasa, dan beliau tahu kalau seandainya beliau ruku setelah Fatihah pada rakaat ketiga, 4 khususnya, ada sebagian makmum yang mungkin belum selesai membaca Fatihah. Maka beliau dengan bijaksananya, ya, sambil menunggu selesai Fatihah, si makmum
kadang-kadang beliau baca surah nambah supaya makmum tidak tergesa-gesa dan bisa mendapatkan suratul Fatihah. Ya. Wa yusannu kadzalika lil ma'mum, dan disunnahkan juga yang demikian bagi makmum idza lam yasma imamahu, kalau dia tidak mendengar bacaan si imam. Ya. Wal afdal, dan di masalah yang paling afdal di dalam surah setelah Fatihah, salatu ayatin fa aksar, minimal 3 ayat yang dibaca fa aksar atau lebih. Ya, walaupun 1 ayat dia baca dapat pahala sunnah, atau 2 ayat didapat juga pahala sunnah, cuman afdolnya paling tidak 3 ayat. 1 ayat boleh, cuman kalau baca ayat yang terlalu pendek ya kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim, Shod, Allahu Akbar. Ya, makmum terburu-buru, kan ada yang seperti itu. Ya, tarawih yang 20 rakaat 7 menit. Itu dibacanya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar. Itu berantakan ya. Walaupun secara hukum tetap dapat pahala sunnah. Cuma kalau buat jamaah sebaiknya jangan yang seperti itu, agar makmum yang di belakang mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan Fatihahnya. Wa suratun kamilah, dan 1 surah yang sempurna, ya 1 surah yang sempurna, afdal, lebih afdal min ba'di tawilatin, daripada sebagian walaupun panjang. Artinya bukan 1 surah, ya, tetapi beberapa ayat walaupun itu panjang. Katakanlah yang 1 surah umpamanya Alam Nashrah, kemudian ada beberapa ayat yang dibaca memang lebih panjang, umpamanya Lau anzalna hadzal Quran, sebagai imam kan kadang baca tuh, ya itu kan ayatnya lebih panjang, surah Al-Hasr sampai bahwa menjelang ayat yang terakhir. Jadi ada orang baca Alam Nasrah, ya, atau mungkin Alam Taroh, tapi 1 surah. Ini tidak 1 surah, hanya sebagian ayat. Walaupun ini lebih panjang, ya 1 surah yang seperti ini lebih afdol min ba'di tawilah, daripada sebagian walaupun lebih panjang. Walau kanal ba'du, walaupun yang sebagian ayat tersebut bukan 1 surah, atwal, lebih lama atau lebih panjang, minas surah, daripada surah. Ya, surah dibaca cuma 5 ayat, Alam tara kaifa 4 ayat, ya. Kemudian ada imam satu lagi ngebaca surat Al-Baqarah, ayat umpama dari ayat 10 sampai ayat 20, kan lebih panjang. Ya, tapi 1 surah, sebagian ulama, ya khususnya Ibn Hajar mengatakan ini lebih afdol 1 surah daripada beberapa ayat walaupun lebih panjang. Kenapa? Lil ittiba', karena mengikuti daripada sunnah, ya. Itu kan kadang-kadang gitu. Apalagi kalau kita melihat, ya, imam itu juga kan mesti bijaksana. Artinya apa? Dia mesti lihat siapa makmum yang di belakang dia dan makmum-makmum yang lain. Artinya jangan sampai dia ngebaca ayat ataupun surah yang makmum di belakangnya jadi endek-endekan. Ya, artinya apa? Ya, kalau imam lupa, gue nggak bisa ngebetulin. Ini imam lupa, gue nggak bisa ngebetulin. Makmum endek-endekan tuh. Akhirnya suka nandain. Kalau imamnya si fulan suka bawa ayat-ayat panjang atau surah-surah yang besar, nggak ada yang berani bidik di belakangnya. Kenapa? Padahal ketakutan duluan. Makanya kita kan kalau jadi orang, katakanlah jadi pemimpin atau membawa orang, bagaimana orang yang kita bawa menjadi tenang dengan kita. Ya, kita suami, punya istri, punya anak. Bagaimana istri sama anak kita kalau ngikut kita menjadi tenang dengan adanya kita, bukan malah menjadi takut. Ketika kita jadi imam, bagaimana makmum ini ngikut kita menjadi lebih tenang, menjadi aman, bukan menjadi gelisah. Ya, kadang ada kecepatan seimam yang baca atau sholatnya terlalu cepat, makmum nggak tenang. Ya, imamnya dia lagi, gue nggak keburu. Belum sholat tuh, ya udah merasa nggak tenang dengan imamnya. Kenapa? Seperti tadi,
Udah habis lah kalau dia yang imam nggak pernah ada gue selesai Fatihah kan jadi salah nanti tuh. Ya. Atau urusan dunia aja, urusan dunia. Kita bawa orang itu juga bagaimana yang kita bawa merasa tenang. Contohnya bawa motor. Ya, kita ngeboncengin orang nih. Ngebawanya jangan seperti kita bawa sendiri. Kalau kita bawa sendiri sih belokan nggak pakai direm, hatta dengkul kita ngentuk jalanan nggak masalah. Kenapa bawa sendiri? Tapi ketika kita bawa seseorang, apalagi istri ataupun anak kita, bagaimana yang kita bawa ini menjadi lebih tenang. Sebab ketika kita belok nggak pakai direm, saya pikir ya istri kita bakalan marah-marah. Lu nggak ngeliat jalanan negonganmu itu, ya? Kenapa merasa nggak tenang? Itu urusan dunia. Ya, bawa mobil, kadang-kadang ada yang nanya, mobil siapa yang bawa supirnya? Si Fulan. Ya ada gua nggak ikut dah. Mengapa? Yang bawa supir angkot. Berarti kan ketahuan tuh, ya. Saking kenceng dan sebagainya. Jadi kita mesti lihat-lihat ketika kita ngebawa orang, apalagi ketika kita menjadi imam. Bagaimana ketika kita menjadi imam agar makmum yang ikut dengan kita itu menjadi lebih tenang dan merasa tentram dengan imamnya kita. Ya, itu diantaranya apa? Surah yang kita baca tidak terlalu panjang, ya, dan juga makmum rata-rata hafal. Jadi tidak ada kekhawatiran buat mereka tuh kalau seandainya kita lupa dan sebagainya. Kemudian yusannu qisarul mufassal fil maghrib. Nah, jadi ada surah-surah yang dinamakan dengan di bawah-bawahnya ya qisarul mufassal. Kemudian di bawahnya tiwalul mufassal. Kemudian yang di bawahnya awasitul mufassal. Jadi yusannu qisarul mufassal, disunnahkan membaca surah yang disebut dengan qisarul mufassal di dalam salat maghrib. Apa yang masuk dalam qisarul mufassal? Surah apa aja? Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, itu di dalam maghrib, salat maghrib itu disunnahkan membaca antara Wadduha dengan An-Nas. Ya, ya umumnya seorang bawa kuliah sama kulhu umumnya, tapi itu masuk dalam qisarul mufassal, dapat pahala sunnah di dalam membaca qisarul mufassal. Kemudian wa yusannu tiwalul mufassal. Qisar itu mana qisar pendek, ya surah-surah yang agak pendek. Disunnahkan tiwalul mufassal, membaca ayat-ayat yang agak panjang yang disebut dengan tiwalul mufassal. Fi subhi wa zuhri, di dalam salat subuh ataupun salat zuhur. Wahia, yaitu dari surat Al-Hujurat sampai kepada Ammah, masuk juz 30. Al-Hujurat kalau nggak salah juz yang ke-26. Ya, jadi dari juz 26 sampai surah masuk juz 30 amma yatasaalun. Itu namanya tiwalul mufassal. Ya, disunnahkan dalam salat subuh maupun zuhur. Kemudian wa yusannu awasitul mufassal. Disunnahkan membaca yang pertengahan, surah-surah yang tidak terlalu panjang disebut dengan awasitul mufassal fil asri wal isya. Di dalam salat asyar maupun salat isya, yaitu surahnya dari amma yatasaalun sampai ad-duha, itu dikenal dengan awasitul mufassal. Ya, surah-surah yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Artinya ini juga perkara yang disunnahkan, tapi tetap kita tadi kembali kepada keadaan makmum. Karena pernah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika menjadi imam, banyak sahabat yang ngeluh sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lamanya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam salatnya. Karena surah yang dibaca agak panjang. Maka Nabi panggil, Nabi mengatakan, afatannuna anta ya Mu'adz, apakah ente kepengen ngebuat fitnah wahai Mu'adz? Ya. Al-Bagir pernah melihat satu saat salat subuh, ada imam yang baca, kalau imamnya dia memang agak panjang-panjang surahnya. Ya, walaupun menurut ukuran kita normal, cuman kan makmum nggak sama. Kecuali kalau makmumnya mahsurin itu makmum yang terbatas. Kita punya pengajian khusus jamaah kita, kemudian mempraktekkan sunnah seperti ini, itu namanya mahsurin. Atau mungkin di pondok-pondok pesantren terbatas, makmum itu hanya santri doang.
Tapi kalau sudah sifatnya di masjid-masjid yang umum, lihat keadaan makmum. Jadi satu saat ini imam baca surah wasama izatil buruj, ya. Kemudian yang kedua wasama wattariq kalau nggak salah. Walhasil buat makmum mungkin terlalu panjang sampai ada yang makmum nggak kuat, akhirnya dia duduk langsung. Nah ini kebetulan pernah Al-Fakir sampaikan kepada ini imam, nah terus dia mengatakan karena setiap rokat pertama, rokat kedua selalu panjang. Tapi kalau sekiranya yang pertama panjang, rokat kedua agak lebih sedikit, umpama alam nasra wa tini, atau mungkin yang izazul atau mungkin wal adiyah, ya artinya ada kebijaksanaan sedikit. Alasannya apa? Aneh kalau nggak begitu, hafalan aneh takut lupa. Hafalan juga nggak mesti di situ, ya kan kita bisa sholat sunnah kita, entah itu duha atau sholat sunat tahajud kita, atau mungkin witir kita, atau mungkin sholat ba'diyah qobliyah kita, bisa kita bawa surah-surah yang panjang untuk mengingatkan hafalan-hafalan kita. Kalau kita bawa di tempat jamaah seperti itu, kasihan makmum. Di samping itu apa? Khawatir hati kita terbetik satu sifat kesombongan, aneh hafal surah-surah yang panjang, ini bahaya lagi, ya. Nah, jadi mesti kita itu agak bijaksana di dalam masalah seperti itu. Bahkan kadang-kadang giliran sholat zuhur, asyar, suratnya pendek-pendek, kenapa nggak kedengeran? Tapi giliran isya, maghrib, subuh, kadang-kadang apalagi isya dengan subuh dibaca surah-surah yang panjang. Ini kan sebetulnya agak khawatir, ya, hati itu bisa terpengaruh dengan bisikan-bisikan keinginan masyhur dan sebagainya. Kemudian wa yusannu an takuna al-qira'atu ala tartibil mushaf, dan disunnahkan juga untuk membaca surah qira'ah ala tartibil mushaf, berdasarkan tertib mushafnya. Yang di atas umpamanya izazul, rakaat yang kedua wal adiyah, kan tertibnya begitu. Wadduha ayat pertama, kedua alam nasrah, atau paling tidak wadduha di bawahnya, atau rakaat berikutnya surah-surah yang ada di bawahnya, yaitu namanya tertib berdasarkan mushafnya. Ketika kita membaca surah mendapatkan pahala sunnah, ketika kita tertibin surahnya itu pun mendapatkan sunnah, tertib berdasarkan mushafnya. Kemudian kita panjangkan rakaat pertama dibandingkan dengan yang kedua, itu pun mendapatkan pahala sunnah. Artinya dari praktek membaca surah setelah Fatihah itu bisa mendapatkan beberapa pahala sunnah, bukan hanya satu pahala sunnah di situ, tapi banyak. Ya, makanya sampai ada ulama yang menghitung pahala ataupun sunnah di dalam sholat, ada yang sampai menghitung 800 sunnah, bahkan ada yang menghitung sampai 1000 sunnah, ya. Nah kalau kita praktek, ketika kita tahu ini sunnahnya begini, itu tentunya beda dengan orang yang sholat walaupun mempraktekkan seperti yang kita praktekkan, mengamalkan seperti yang kita amalkan, itu beda. Kenapa? Karena ini didasari dengan ilmu pengetahuan, ini sunnah. Sedangkan yang ini tidak didasari dengan pengetahuan bahwasanya ini sunnah, itu beda. Kan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Huruf istifham di situ inkariyah. Artinya apa? Tidaklah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian wa yusannul ityanu bil warid, dan disunnahkan mendatangkan surah-surah yang ada riwayat di dalam hadis bahwasanya Nabi pernah membacanya. Wa huwal afdalu mutlaqan, dan itu paling afdal secara mutlak. Kenapa? Nabi mengamalkan, Nabi mempraktekkan. Jadi keafdalannya karena Nabi ngebaca. Seperti apa? Surat As-Sajdah maupun surat Al-Insan, ya. Hal ata 'alal insani walhasil kita jangan lupa, ya. Di dalam sholat subuh pada hari Jumat, itu andaikan kita baca maka mendapatkan pahala sunnah, bahkan afdal di situ, ya, karena Rasulullah SAW
itu membaca di hari Jumat ya surat As-Sajdah maupun Al-Insan. Kalau enggak Sabbihis atau Hal Ataka, termasuk yang disunnahkan di dalam sholat subuh pada hari Jumat. Ya, nah, jadi ini sunnah berikutnya yang membaca surah di dalam sholat setelah Fatihah, khususnya rakaat pertama maupun rakaat yang kedua, baik itu sholat wajib ataupun di dalam sholat sunnah. Ya, tambah satu lagi ya. Kemudian yang berikutnya Al-Hadi Asyara 11 Su'alur rahmati inda ayatil rahmah wal isti'adzah inda ayatil azab. Memohon rahmat ketika dibacakan ayat-ayat tentang rahmat, wal isti'adzah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala inda ayatil azab ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab. Wa hakadza ya'ti bima yunasibul maqam. Ya, dan seperti inilah mendatangkan dengan sesuatu yang sesuai dengan kedudukannya. Misalu ayatir rahmah, artinya seperti surat yang suka orang baca apa? Watini, ya. Itu kan ada ujung ayat yang kita dianjurkan untuk mengucapkan sesuatu yang disunnahkan, atau yang suka orang sambut itu ketika di dalam hal ataka hari Jumat, ya. Nah, seperti kita lihat di sini dulu contohnya, misalnya ayatir rahmah, seperti ayat tentang rahmah. Umpamanya imam baca yudkhilu may yasha'u fi rahmatih, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Itu berarti ayat berbicara tentang rahmat. Disunnahkan soal rahmat, kita minta untuk dijadikan orang yang mendapatkan rahmat tersebut. Maka sunnah kita mengatakan Allahumma fayaqulu Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Itu sunnah, ya. Ada ulama yang mengatakan ketika mengucapkan hal-hal seperti ini dianjurkan di dalam hati niat zikir, ya, dalam hati biniat zikir atau niat zikir Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya. Kemudian mislu ayatil azab, contoh ayat azab, wa zalimina a'adda lahum azaban alima, dan orang-orang yang zalim a'adda lahum, ya, diancam bagi mereka itu azaban alima, ya, dengan azab yang teramat pedih, ya, dijanjikan bagi mereka itu dengan azab yang teramat pedih. Fayaqulu, maka kita disunnahkan Allahumma ajirna min azabik, ya Allah lindungilah, selamatkanlah kami daripada siksamu. Itu sunnah, ya. Ya, khususnya Jumat yang orang suka baca itu fayu'adzibullahul azabal akbar, itu kan berbicara mengenai masalah azab, ya. Maka disunahkan kita mengatakan Allahumma inni, kalau yang di situ biasa orang baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabik, bukan Allahu akbar, ya, bukan takbir. Wa yu'adzibullahul azabal akbar, Allahu akbar, bukan, ya. Karena ada orang yang tanpa tahu mengamalkan. Harusnya apa? Tahu dulu baru ngamalin. Jangan belum tahu tapi sudah ngamalin, akhir ucapannya kurang pas. Allahu akbar, batal gak? Ya gak batal. Kenapa? Karena itu takbir. Takbir itu juga zikir, cuman bukan tempatnya di situ, ya. Jadi paling tidak Allahumma inni a'udzubika min azabik atau Allahumma ajirna min azabik. Ketika kita mengucapkan kalimat seperti itu, maka mendapatkan pahala sunnah. Misalun akhar, contoh yang lain, dua ayat di dalam surah Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mautah, ya, surah Qiyamah. Alaysa, bukankah hal seperti itu, biqadirin adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ala an yuhyil mautah, untuk menghidupkan yang sudah mati, ya. Maka jawabannya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, sama termasuk dalam surat At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling bijaksana, ya. Maka kita mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu sunnah.
ya. Dan sunnah juga dengan jahar. Artinya apa? Suara kita agak keras. Patokannya kanan kiri kita kedengeran, bukan sir ya, bukan sir. Jadi kalimat umpamanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana dzalika minasyahidin. Baik imam ataupun makmum. Atau mungkin kita sholat sendiri disunnahkan juga untuk mengucapkan doa seperti itu ya. Atau di surah apa tuh Al-Qari'ah ayat yang terakhir narun hamiyah ya. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah ya. Itu diantara hal-hal yang disunnahkan. Atau nas'alullahal afwa wal afiyah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, ya kesejahteraan. Nah ini ya sunnah yang berikutnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di waktu berikutnya sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi malam ini kita tambah dengan 2 sunnah. Insyaallah ya, walaupun 2 kalau kita praktekkan itu ada ta'alluq ya, ada ta'alluq dengan Rasulullah SAW karena kita mempraktekkan ibadah yang beliau melaksanakan di dalam ibadah beliau. Jadi tadi momen peringatan Maulid ataupun masuknya bulan Rabiul Awal agak hendaklah tumbuh dalam hati kita untuk niat-niat semacam ini, untuk lebih mengikatkan ta'alluq kita kepada Rasulullah SAW. Jadi di samping kita memperbanyak salawat juga dengan mengikuti sunnah beliau, terlebih di dalam sunnah ketika kita sedang melaksanakan sholatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah jelas ya, nggak ada pertanyaan ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli